Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas PSIKC 21, akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami untuk mata kuliah Computer Vision yang berjudul Analisis Klasifikasi Buah Duku dan Langsat menggunakan fitur GLCM dan RGB serta perbandingannya dengan fitur LBP melalui algoritma KNN. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Mansur. Nah, adapun anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Richard Steven, ada Sandi Andika, Timotius Selar, Vijay Sitorus, Wahyu Abadi, dan Wahyu Kurnia. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vijay. Kepada Vijay, saya persilakan. Baik, selanjutnya pengantar materi. Ada Computer Vision, yaitu adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pemrosesan dan analisis gambar atau video untuk mengekstrak informasi berguna. Teknologi ini memungkinkan komputer mengenali objek, mendeteksi pola, dan membuat keputusan berdasarkan data visual seperti manusia menggunakan penglihatan. Lalu selanjutnya yaitu GLCM adalah metode dalam pengolahan citra yang digunakan untuk menganalisis tekstur dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan nilai intensitas piksel yang berdekatan pada suatu citra. GLCM membantu mengukur pola spasial antara piksel dan digunakan untuk ekstraksi fitur seperti kontras, homogenitas, dan entropi dalam citra. Baik, yang selanjutnya LBP atau Local Binary Patterns adalah metode ekstraksi fitur tekstur yang sederhana dan efisien yang mengubah nilai piksel di sekitar piksel pusat dalam citra menjadi nilai biner berdasarkan perbandingan intensitas. Setiap piksel di area lokal dinilai apakah lebih besar atau lebih kecil dari piksel pusat, menghasilkan pola biner yang kemudian dikonversi menjadi nilai desimal. Yang selanjutnya KNN adalah algoritma pembelajaran mesin non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam KNN, suatu data diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya di ruang fitur. Jarak antara data dihitung menggunakan metrik tertentu seperti jarak Euclidean, dan data baru akan diberi label sesuai dengan kelas mayoritas dari tetangga terdekatnya. Yang selanjutnya objek penelitian. Yang pertama buah duku, yaitu jenis Kingdom Plantae, familia Malvaceae, genus Lanceum, spesies Parasitium, dan buah langsat Kingdom Plantae, familia Malvaceae, genus Lanceum, spesies Domesticum. Duku dan langsat adalah buah tropis dari genus Lanceum yang memiliki bentuk dan ukuran mirip. Keduanya memiliki kulit berwarna kuning kecoklatan dan daging berwarna putih, manis dan sedikit asam. Namun duku memiliki kulit lebih tebal dan rasa lebih manis dibanding langsat yang kulitnya lebih tipis dan kadang lebih asam. Adapun latar belakangnya yaitu duku dan langsat adalah dua buah tropis dari genus Lanceum yang seringkali sulit dibedakan secara visual karena kemiripan bentuk dan warna. Kemampuan membedakan kedua buah ini penting dalam perdagangan dan preferensi konsumen. Teknologi pengolahan citra seperti GLCM dapat digunakan untuk menganalisis tekstur gambar guna membedakan keduanya. Tujuan penelitiannya adalah untuk membedakan duku dan langsat secara otomatis menggunakan metode GLCM dalam analisis citra. Dengan menganalisis fitur tekstur seperti kontras, homogenitas, dan korelasi dari gambar buah. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pola-pola signifikan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kedua jenis buah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Timotius. Kepada Timotius, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pengumpulan data. Jadi di sini alat yang kami gunakan itu ada kamera Sony A6000, lalu ada ring light sebagai penerang untuk objek, lalu ada penggaris yang mana kami akan menggunakannya untuk mengukur jarak antara kamera dengan objek, lalu ada kain hitam polos sebagai background objek,
dan smartphone untuk mengukur suhu ruang. Kemudian di sini kami menunjukkan proses pengumpulan data yang mana ada pembelian objek di pasar, kemudian ada penyiapan setup untuk pengumpulan data, kemudian penyuntingan data. Kemudian di sini ada hasil data yang diperoleh, yaitu ada 10 data citra RGB duku dan kemudian ada 10 citra RGB langsat. Suhu pengambilan gambar 31 derajat Celcius. Lalu jarak pengambilan data objek ke kamera yaitu ada 18 cm. Kemudian pengaturan kamera. Kami menggunakan shutter 1/30 yang mana ini merupakan kecepatan untuk menangkap detail gambar dalam kondisi cahaya indoor. Aperture atau bukaan kamera f 5,6 untuk keseimbangan antara depth of field dan pencahayaan ISO 1250 yang mana ini adalah tingkatan sensitivitas cahaya. Jumlah gambar yang diambil dari masing-masing objek adalah 10 gambar. Kemudian software yang digunakan yaitu ada MATLAB, ada Excel, dan kami menggunakan juga Google Colab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Kurnia. Kepada Wahyu Kurnia, saya persilakan. Baik, terima kasih Richard. Selanjutnya analisis RGB buah duku dan langsat. Jadi setelah semua proses pengumpulan data yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai tingkat RGB dari gambar-gambar tersebut. Nah, menggunakan software MATLAB dan Colab. Masing-masing ada 10 gambar untuk 2 buah. Lalu setelah dicari tingkat red, green, blue-nya, langkah selanjutnya itu mencari metriknya seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasinya. Nah, untuk penjelasan metriknya ada di slide selanjutnya. Visual RGB. Nah, kita mulai dari 3 gambar yang paling atas itu. RGB. Kita dapat lihat ya bahwa tingkat RGB buah langsat itu lebih tinggi daripada tingkat RGB buah duku, baik itu di red, green, dan blue. Nah, untuk warna yang paling dominan yaitu tingkat warna blue, dilanjutkan nilai green, lalu red. Itu juga menandakan bahwa average dari RGB-nya itu lebih besar, average RGB buah langsat daripada average RGB buah duku. Namun standar deviasi dari RGB-nya lebih tinggi buah langsat. Nah, ini dikarenakan pada gambar nomor 1 buah langsat yang dapat dilihat dari 3 grafik di atas. Nah, dia berbeda dari 9 gambar buah langsat lainnya. Selanjutnya analisis GLCM. Analisis GLCM ini kita menghasilkan nilai kontras, correlation, dan homogeneity. Untuk pengaturan parameter GLCM-nya itu memakai jarak atau distance-nya itu 1 pixel. Nah, untuk sudutnya itu default atau bawaan fungsi codingannya, karena nanti hasilnya itu hasil rata-rata dari seluruh sudut. Nah, itu dapat kita lihat hasil dari nilai fitur-fiturnya untuk buah duku dan buah langsat. Langkah selanjutnya itu mencari metriknya, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Nah, untuk penjelasan metriknya ada di slide selanjutnya. Visualisasi rata-rata GLCM. Nah, kita mulai dari gambar yang paling kiri. Untuk nilai korelasinya itu sudah mendekati nilai positif 1. Artinya kedua buah itu memiliki korelasi atau hubungan positif antara pikselnya. Namun yang lebih tinggi nilai korelasinya yaitu korelasi buah langsat. Lalu homogeneity-nya menunjukkan bahwa kedua gambar memiliki kemiripan dalam hal keseragaman tekstur, walaupun lebih tinggi sedikit homogeneity buah duku daripada homogeneity pada buah langsat.
Nah, selanjutnya untuk kontrasnya, kontras buah langsat lebih tinggi dibandingkan kontras buah duku. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Abadi. Kepada Wahyu Abadi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah analisis LBP pada buah duku dan langsat. LBP yang dipakai pada eksperimen ini yaitu LBP yang menggunakan metode uniform dengan parameter P sama dengan 8 dan radiusnya 1 yang menghasilkan 10 fitur yang merujuk pada 10 jenis pola yang dapat dibentuk dari 8 piksel tetangga. Nah, berikut juga ada beberapa metrik dari LBP yang dihasilkan pada setiap buah, di antara lain mean, estimin, dan max. Selanjutnya ini adalah visualisasi dari LBP. Nilai rata-rata atau mean dari fitur LBP untuk kedua buah, duku dan langsat, hampir mirip. Ini menunjukkan kalau pola tekstur rata-rata dari kedua buah ini tidak jauh berbeda. Tapi, kalau dilihat dari standar deviasinya, langsat itu lebih bervariasi daripada buah duku. Artinya adalah tekstur di buah langsat lebih beragam atau tidak konsisten dibanding duku. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai fiturnya lebih menyebar atau spread out. Jadi intinya adalah pola tekstur rata-rata mereka mirip, tapi tekstur di buah langsat lebih acak-acakan atau lebih bervariasi daripada buah duku. Nah, bisa dilihat standar deviasinya yang lebih besar. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Andika. Kepada Sandi Andika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, kita sekarang sudah masuk di bagian terakhir, yaitu pengklasifikasian antara data RGB GLCM melawan data LBP. Nah, di sini, di eksperimen ini, kita sudah memiliki dua dataset. Jadi, dataset yang pertama itu dataset yang terdiri dari hasil fitur RGB dan GLCM. Lalu yang sebelah kanan adalah dataset kedua, yaitu dataset yang terdiri dari hasil fitur LBP saja. Bagaimana sih cara kita membandingkannya? Jadi, metode GLCM dan RGB ini kita mengklasifikasikannya dengan menggunakan algoritma machine learning KNN untuk jumlah ketetanggaannya yaitu 3. Jadi, ada total 20 gambar dari dataset kita, yang 75%-nya itu adalah data latih dan 25% sisanya yaitu 6 gambar untuk ditesting. Nah, untuk mengukur keefektivitasan algoritma dengan datasetnya, kita menggunakan yang namanya confusion matrix. Jadi, di sebelah kiri kita sudah mendapatkan confusion matrix yang menunjukkan bahwa klasifikasi ini memberikan hasil yang sempurna. Jadi dari 6 data uji, 3 data duku dan 3 data langsat. 3 duku itu diprediksi dengan benar sebagai duku tanpa kesalahan. Lalu 3-nya lagi yang dari langsat tadi diprediksi dengan benar sebagai langsat tanpa ada kesalahan. Kemudian confusion matrix yang di sebelah kanan menunjukkan adanya satu kesalahan klasifikasi dari 6 data uji, yaitu 3 data duku dan 3 data langsat. 2 dari 3 data duku diprediksi dengan benar sebagai duku, tetapi ada 1 data duku yang salah diprediksi sebagai langsat. Jadi 3 data langsat diprediksi dengan benar sebagai langsat. Nah, seperti itulah hasil klasifikasi KNN kami yang terakhir. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagian selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Hasil akhir berdasarkan analisis RGB menunjukkan bahwa langsat memiliki nilai RGB yang lebih besar daripada duku. Pada kedua buah, biru merupakan warna yang lebih dominan daripada hijau lalu merah. Hasil akhir berdasarkan analisis GLCM menunjukkan bahwa kedua gambar memiliki kemiripan dalam hal keseragaman tekstur. Diketahui bahwa langsat memiliki kontras yang lebih tinggi daripada duku serta juga memiliki korelasi yang kuat antar pikselnya yang dibuktikan dari nilai correlation yang mendekati 1. Untuk fitur-fitur LBP,
Nilai min-nya lebih mirip antara kedua buah, namun standar deviasi pada buah langsat lebih tinggi daripada buah duku. GLCM plus RGB menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan LBP dengan eksperimen ini, karena semua prediksi pada data uji benar. Kombinasi informasi tekstur GLCM dan warna atau RGB tampaknya memberikan fitur yang lebih kaya dan informatif untuk klasifikasi dibandingkan hanya menggunakan fitur tekstur LBP. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.